Kita mulai dari membuka Alkitab. Ketika kita buka Alkitab, kita menemukan di halaman pertama suatu daftar isi. Daftar isinya kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan dalam satu kesatuan yang utuh itu, kita tahu, kita dengan iman percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, kita meyakini bahwa setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, seluruh narasi, diinspirasikan Roh Kudus, ditulis oleh manusia berdasarkan konteks penulis di tiap-tiap zaman. Yang relevan pada pembaca mula-mula, dan relevan juga pada konteks kekinian, dengan cara memperhatikan apa yang Tuhan firmankan bagi seluruh manusia secara menyeluruh. Kita sudah belajar bahwa di dalam seluruh Alkitab ada 4 kisah besar. Kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, dan kisah penyempurnaan. Kisah penciptaan sudah ada dituliskan di dalam Kejadian pasal 1 sampai 2. Kisah kejatuhan sudah ada dituliskan dalam Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal 11. Kisah penebusan sudah dituliskan di dalam Kejadian pasal 12 sampai Kejadian kisah Wahyu pasal 20. Kisah penyempurnaan itu dituliskan di dalam Wahyu pasal 21 sampai 22. Kalau kita lihat dengan cermat kitab Kejadian dan kitab Wahyu, jelas itu keutuhannya. Kejadian pasal 1 dan 2 penciptaan, Kejadian pasal 12 sampai dengan Wahyu itu Wahyu 20 itu kisah penebusan. Ini yang paling banyak pembahasan dan penjelasannya. Dalam kisah penebusan kita mengetahui ada beberapa peristiwa penting di dalam seluruh Alkitab. Pertama berkaitan dengan bapak-bapak leluhur Israel. Bapak-bapak leluhur Israel. Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Abraham berkaitan dengan covenant umat pilihan, covenant umat Allah. Melalui Abraham, seluruh bangsa diberkati. Melalui keturunannya, seluruh bangsa mendapatkan berkat. Dan Abraham menjadi awal dari kisah penebusan. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan dari keturunan Sarah lahirlah Ishak. Abraham dan Ishak mendapatkan anak, yaitu Ishak, anak perjanjian. Bukan Ismail dan bukan keturunan Keturah. Karena setelah Sarah meninggal, Keturah menjadi istri daripada Abraham, lalu punya anak juga, diberkati juga. Tetapi anak perjanjian, anak yang dinyatakan melaluinya, diberkati segala bangsa oleh Tuhan, itu Ishak. Dan Ishak punya keturunan dua, yaitu yang namanya Edom, atau apa namanya, satu lagi keturunan Edom, ya, itu Esau. Lalu anak yang kedua adalah Yakub. Ini Edom, Yakub, atau Esau, Yakub, Esau. Ini jadi bangsa Edom. Yakub itu punya jadi satu bangsa besar. Jadi Ishak, Yakub. Ishak bukan ke Edom atau Esau, tapi ke Yakub. Ada kisahnya. Kisahnya berkaitan dengan bagaimana dia mendapatkan yang namanya hak kesulungan. Padahal dia bukan anak sulung, tapi anak bungsu dari dua bersaudara kembar, Esau dan Yakub. Dan Yakub punya perjalanan hidup yang sungguh panjang. Ya, sampai 20 tahun dia ada di negeri lain, di negerinya Laban. Setelah dia menjadi pekerja sekaligus mendapatkan istri Lea dan Rahel. Kemudian juga budak Zilfa dan Bilha. Nah, dari Yakub ini ada 13 anak, 12 anak dari mulai anak pertama Ruben sampai anak terakhir yaitu Binyamin. Kemudian anak yang ketiga atau anak ke-13 atau anak yang lain itu anak perempuan namanya Diana. Jadi di sini ada 12 karena sistem kerabatannya patrilineal, maka dari Yakub lahir 12 anak. 12 anak ini menjadi cikal bakal dari orang Israel. Karena Yakub diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Ya, jadi Abraham, Ishak, Yakub, lalu 12 suku Israel. 12 suku ini berkembang biak, bertambah banyak di wilayah mana? Bukan di wilayah tanah Kanaan awalnya. Karena ada
satu peristiwa yang mungkin kalian sudah tahu, sudah mengerti tentang Yusuf. Yusuf yang bermimpi, Yusuf yang akhirnya dijual, Yusuf yang akhirnya jadi budak di Mesir, Yusuf akhirnya jadi narapidana, Yusuf akhirnya jadi Perdana Menteri. Melalui pimpinan Tuhan dengan cara yang khusus spesial hanya untuk Yusuf. Jadi kita nggak usah ikut-ikutin cara Yusuf jadi dapat mimpi. Yusuf spesial. Hanya untuk membangun sebuah bangsa. Lalu jadi Perdana Menteri. 70 orang Israel, jadi keturunan daripada Yakub ini, Israel dan 11 anaknya yang lain, itu dibawa ke Mesir. Di Mesir, mereka akhirnya berkembang biak, bertambah banyak di tanah Goshen. Hampir 2 juta. Selama kurang lebih 400 tahun. Dan di tanah Mesir, mereka bekerja apa ya? Sebagai peladang, sebagai penggembala. Tetapi yang paling miris adalah setelah Firaun Ramses I itu meninggal, lalu dilanjutkan dengan Ramses II dan seterusnya, maka orang-orang Israel yang bertambah banyak berkembang itu menjadi budak. Ada yang memperkirakan untuk membuat sebuah piramida diperlukan budak yang mengangkat batu, meletakkan batu sampai piramida itu ada dan berdiri tegak. Bukan hanya orang Israel sebenarnya yang jadi budak, banyak bangsa lain. Karena Mesir memang punya kekuatan yang luar biasa di daerah Asia Timur kuno waktu itu. Jadi dibudak 400 tahun. Tuhan ingat perjanjiannya. Dengan siapa? Dengan Abraham, dilanjutkan kepada Ishak, dilanjutkan kepada Yakub. Ingat perjanjiannya. Bahwa keturunannya itu adalah umatku, milik kepunyaanku. Nah, setelah 400 tahun, selama ini sudah berkeluh kesah, tetapi terus berkeluh kesah sampai akhirnya Tuhan menyatakan ini waktunya. Dari suku Lewi, kan ada 12 suku Israel, dari Ruben, ya kan, Simeon, Lewi, Yehuda, sampai kepada Gad, dan seterusnya, nah, termasuk Yusuf dan Benyamin. Dari suku Lewi, hadirlah seorang yang bernama Miriam, Harun, dan Musa. Musa dilahirkan pada kondisi di mana semua orang Israel yang lahir, kalau laki-laki, harus dibunuh. Karena sudah bertambah banyak. Jadi khawatir nanti budak ini memberontak, kira-kira begitu. Lalu Tuhan menyelamatkannya dengan cara yang ajaib. Lagi-lagi ini khusus untuk Musa. Dibuang, bukan dibuang sebenarnya, ini strateginya. Putri Firaun biasa mandi di Sungai Nil, lalu ada usulan untuk ditaruh di tempat, lalu bayi itu mengalir di Sungai Nil. Melintasi dengan sengaja pada momen saat Putri Firaun itu berada di sungai. Lalu diambil, jadikanlah itu menjadi anak dari Putri Firaun. Dibesarkan 40 tahun Musa di istana Firaun. Istilah Firaun adalah istilah seperti raja atau tuan gitu ya, atau pemimpin gitu artinya Firaun. Jadi maka Firaun itu ada Firaun Ramses II dan seterusnya. Ada banyak Firaun. Nah, setelah 40 tahun Musa sudah punya pengetahuan yang luar biasa. Di mana seluruh pengetahuan yang ada di tanah Mesir secara pengetahuan perbintangan, militer, ekonomi, politik, semuanya dia kuasai. Termasuk di dalam kemampuannya dalam bahasa, tertulis maupun tulisan. Nah, ini penting ini, latar belakang ini ya. Lalu Tuhan melihat situasi itu, mengarahkan Musa. Tapi Musa tidak tahu, belum sepenuhnya tahu. Musa dengan kesadaran naturalnya, dia melihat bangsanya dianiaya. Dia tahu bahwa dia orang Israel, dia dari suku Lewi. Nah, ini penting untuk mengerti tentang perlunya identitas diri. Lalu akhirnya apa? Musa dengan sengaja membela orang Israel yang dianiaya orang Mesir. Ketepatan Tuhan menempatkan dia di dalam anugerahnya sebagai orang yang dipercaya oleh Firaun. Tetapi dia akhirnya mengambil satu tindakan yang tidak tepat. Tapi tidak tepat menurut kita lihat kelanjutannya. Setelah Musa membunuh orang Mesir itu, dia ketahuan Firaun begitu marah, lalu apa yang terjadi? Musa melarikan diri. Lalu berada di tempat penggembalaan kambing, Yitro, ketemu Yitro. Yitro ini siapa? Orang di Asia Timur kuno juga, yang ada di penggembalaan, di padang belantara, di satu suku yang berbeda, di luar kekuasaan Mesir. Lalu di sana dia 40 tahun. 40 tahun dia menggembala. Tidak jadi pemimpin, perang, tidak berada di sana, tapi berada di padang belantara. Pada momen usia 80 tahun, dia dipanggil Tuhan ke atas gunung. Dia diberitakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Usianya sudah 80 tahun, usia yang tidak muda lagi, dan bahkan dia sudah
tanda kutip melupakan apa yang menjadi kedikjayaan dia selama 40 tahun di istana. Karena sehari-hari dia menggembalakan kambing domba. Setelah balik di bawah pimpinan Tuhan, dia menyampaikan kepada Firaun. Mulutnya tidak fasih, tetapi Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai. Dipakailah terlebih dahulu Harun kakaknya. Dan mulailah permintaan yang dinyatakan Tuhan. Let my people go. Let my people go. Tuhan mau mengendaki orang Israel keluar. Tapi Firaun tidak mau. Kenapa? Pertama, kalau 2 juta orang Israel lebih itu keluar, siapa yang kerjakan? Kerjakan apa? Pembangunan yang sangat luar biasa, yaitu piramid-piramid dan semua upaya pembangunan lain. Siapa yang mengerjakan? Yang kedua, kalau mereka keluar, bukankah budak-budak yang lain pun ikut keluar? Jadi besar kemungkinan, waktu di tanah Goshen di Mesir, orang Israel itu tidak hanya berkawan dengan antar mereka juga berkawan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk para budak yang lain. Sehingga makin banyak pengaruhnya makin besar. Tetapi tetap perintah Tuhan, let my people go. Sampai 9 tulah Tuhan jatuhkan, meruntuhkan kekayaan kekuasaan orang Mesir. Dari tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah keempat. Akhirnya Firaun tetap tidak mau. Tetap dia mengeraskan hati tidak mau. Sampai nanti masuk tulah ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, sampai tulah ke-10, anak sulung, seluruh orang Israel, Mesir, seluruh binatang sulung, binatang pertama yang lahir di Mesir itu dijatuhkan tulah, yaitu kematian. Tetap hatinya Firaun keras. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pertamanya, keduanya, ketiganya, keempatnya, dia keras hati, nggak mau. Semua apa yang diminta oleh Tuhan melalui hambanya Musa, ditolak. Namun, pada waktu tulah ke-5, ke-6, dan seterusnya sampai ke-10, Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Ini pelajaran penting. Kalau Tuhan sudah mengendaki, tetapi tetap masih memberontak, Tuhan sendiri dengan kuasanya membuat orang itu menolak perintah Tuhan. Wah, ini menakutkan. Ini satu peristiwa yang sangat menakutkan di dalam kisah pembebasan orang Israel. Kenapa? Tuhan bukan berbelas kasihan dalam hal itu. Tuhan tidak segera langsung tarik saja orang Israel. Tidak. Tuhan dengan kedaulatannya mengeraskan hati Firaun. Hati-hati, ini pelajaran. Kalau kita sudah diperingatkan Tuhan melalui orang tua, melalui dosen, melalui orang-orang yang ada di pelayanan, melalui siapapun, sudah diperingatkan untuk berbuat baik, berbuat benar, berbuat yang suci, yang adil, sudah diperingatkan, tetap peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, peringatan keempat, masih tetap nakal, memberontak, hati-hati. Tuhan bisa mengeraskan hati. Jadi kita memang sudah tawar, tidak lagi mau. Siapa yang membuat itu? Tuhan yang mengeraskan hati. Sampai puncaknya kematian anak sulung. Sudah meninggal nih anak sulungnya, sudah meratap ini Mesir. Dan pada malam itu orang Israel diberikan satu perintah untuk menyembelih anak domba, umur setahun, jantan, darahnya dibalurkan di tiang pintu, lalu dagingnya dimakan, lemaknya dibakar, sampai habis kenyang. Tuhan sudah berikan perintah, itulah Paskah pertama, artinya setelah itu selesai, mereka keluar. Paskah kan itu berarti dilewati kematian. Akhirnya mereka keluar dari Mesir. Pada saat mereka keluar, tetap Firaun dan prajuritnya kejar. Nah, ini menakutkan. Jadi manusia begitu keras hatinya, sampai Tuhan patri sampai dia keras hati. Hati-hati. Jadi saya dapat pelajaran untuk kisah itu, untuk kita. Jika Tuhan sudah mengeraskan hati kita, karena kita terus nakal kepadanya, terus memberontak kepadanya, tidak ada repent, tidak ada pertobatan. Tidak bisa bertobat. Mereka kejar, sampai akhirnya Tuhan tenggelamkan setelah Tuhan menyatakan kuasanya melalui Musa. Tongkat Musa, belah Laut Merah, lalu terbuka, mereka lewat jalan 2 juta orang. Ya, 600.000 dewasa. Selebihnya itu adalah anak-anak atau cucu atau orang-orang lain. Ya, keluar, lalu matilah. Selang 2 minggu, kurang lebih, Tuhan mengendaki bangsa Israel ini, dia satu tempat di bawah atas gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung dipanggil Tuhan. Lalu diberikanlah hukum Taurat. Namanya Covenant of Law. Jadi covenant umat perjanjian kepada Abraham pada Kejadian pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu kisah Tuhan menyatakan covenant umat perjanjian. Setelah ratusan tahun kemudian, Tuhan menyatakan covenant of law untuk umat Tuhan. Nah, covenant of law, Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu jangan berpikir hanya 10 titah. Jadi ada 2 loh batu. Ada banyak orang yang salah tafsir. Salah tafsir. Oh, ini 1 sampai 4. Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini hukum ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Salah. Itu salah tafsir. Itu bukan dasar Alkitabnya. Bukan penemuan arkeologinya.
Bagaimana yang benar? Dalam komitmen perjanjian dari dua belah pihak, maka masing-masing ada salinannya. Jadi hukum Taurat itu ada hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sepuluh. 10 hukum itu satu loh batu. Lalu dalam pihak umat Israel yang diwakili oleh Musa, ada satu lagi loh. Jadi ini dua loh batu yang isinya sama, yang penuh. Ini hukum Taurat. Tanda hukum Taurat. Kalau tanda perjanjian umat Tuhan, sunat. Kalau tanda perjanjian daripada hukum Taurat ialah dua loh batu. Lalu dilanjutkan penjelasannya. Berdasarkan pembacaan dari kitab Keluaran pasal 20 sampai kitab Imamat, kita menemukan 3 pengertian yang mencakup pada hukum Taurat. Hukum Taurat mengenai tata ibadah, jadi ada imam, orang Lewi jadi imam. Ada kemah suci, ruang kudus, ruang maha kudus, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, lalu ada ornamen-ornamen yang berkaitan dengan ibadah. Nah, itu di tata ibadah. Itu namanya hukum Taurat pertama, berkaitan dengan ibadah. Ini spesial untuk orang Israel. Orang Israel yang bagaimana? Yang sudah disunat dengan umat perjanjian. Ya, sebagai umat. Yang kedua, hukum sosial. Mengatur hubungan antar orang Israel, antar suku. Kan ada 12 suku, antar suku Israel, antar orang Israel dengan ladangnya, dengan tempat penggembalaannya, antar orang Israel dengan orang-orang bukan Israel, tapi ada di dalam masyarakat Israel atau bangsa Israel. Mereka diatur, namanya hukum sosial. Nah, hukum sosial ini, ya, hukum sosial ini spesial untuk Israel. Jadi jangan dipakai dua ini dalam konteks kekinian. Mengapa? Kita tidak perlu lagi bait Allah. Kitalah bait Allah. Kita tidak perlu bawa kambing domba ke gereja, karena kita sudah ditebus oleh Kristus dengan sempurna. Kita juga sudah mendapatkan pengaturan Tuhan bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain. Nah, yang ketiga, ini yang tidak pernah hilang dan tidak pernah dihapus, yaitu hukum moral. Hukum ilahi dalam hukum Taurat. Yang kaitannya dengan hidup di hadapan Tuhan dan hidup di atas bumi ini. Hukum moral. Hukum moral itulah yang ada di loh batu yang pertama dan loh batu yang kedua. Dan di dalam covenant of law, Musa mewakili umat Tuhan, Tuhan mengatakan, bangsa Israel menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Nah, ini penting ya, pembentukan umat Tuhan. Jadi dimulai dari sana, covenant of law. Kalau tadi di zamannya Abraham itu covenant umat perjanjian, di mana melalui jalan iman yang Tuhan karuniakan dengan tanda sunat, orang-orang keturunan dari Abraham menjadi umat perjanjian. Tapi berkembang secara progresif, diteguhkan dengan covenant of law. Siapa yang disebut umat Tuhan? Dibentuk. Jadi waktu itu seluruh Israel dan orang-orang yang ikut di situ menjadi umat yang namanya umat Tuhan melalui covenant of law. Lalu bangsa Israel itu menerima dua loh batu. Kita skip kisah orang Israel menyembah anak lembu yang dibuat, lalu Tuhan menghukum, dan lalu perjalanan mereka. Sesungguhnya perjalanan mereka itu mudah sekali. Dari Laut Mati itu mereka melintasi sebenarnya paling lama 2 bulan saja sudah sampai ke tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak percaya, mereka tidak yakin apa yang pimpinan Tuhan, mereka melawan Tuhan, mereka bersungut-sungut, mereka tidak percaya akan kemurahan hati Tuhan, mereka akhirnya Tuhan perintahkan apa? Aku akan membuat mereka yang dewasa di Mesir itu meninggal di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Jadi lihat, Tuhan menghukum bukan hanya orang Mesir, tapi orang Israel yang sudah buat covenant tidak taat dihukum mati di atas padang gurun. Berapa orang yang meninggal selama itu? Kurang lebih 600.000 selama kurun waktu 38 atau 39 tahun meninggal di padang gurun. Hanya 2 yang bisa selamat, yang meneruskan, yaitu Yosua dan Kaleb. Keduanya dari Yehuda, dari suku Yehuda. Nah, mereka saja. Kenapa mereka membela apa yang dirancang Tuhan? Jadi yang 800.000 itu meninggal. Namun anak-anak yang lahir di Mesir, anak-anak masih bayi, masih kecil-kecil gitu ya, dibawa ke padang gurun, dan yang lahir di padang gurun itulah yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Musa pun karena tidak taat tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi lihat, Tuhan itu adil. Entah dia orang percaya atau tidak orang percaya, kalau melawan Tuhan, Tuhan pasti hukum. Ya, jangan pikir Tuhan itu hanya mengampuni. Keliru sekali. Banyak orang Kristen sekarang itu, orang Kristen menjadikan Tuhan itu hanya pengampun saja. Keliru sekali. Tuhan itu adil. Tuhan adil. Nggak tanggung-tanggung loh. 38 tahun di padang gurun. Walaupun begitu Tuhan kasih pelihara makan minum. Ya kan? Makan dari burung puyuh, makan dari roti mana, dikasih minum dari dari batu keluar.
Masih dalam pembelian, tapi mereka melawan terus, memberontak terus. Anak lahir, keturunan tambah. Tapi 600.000 orang dewasa itu satu persatu meninggal di padang gurun, tidak sampai ke tanah Kanaan. Betapa Tuhan itu adil. Jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jangan merasa aku orang Kristen, saya orang percaya, pasti akan diberkati Tuhan. Tunggu dulu. Jangan sampai nanti Tuhan menyatakan keadilannya selesai. Kelihatan sih nyaman-nyaman, bukan? Disediakan semua cukup. Siang hari apa? Kasih siang awan. Malam hari dikasih apa? Siang api. Sebenarnya itu pemeliharaan Tuhan yang sangat sederhana. Kan Tuhan maunya bisa 2 bulan aja ke tanah Kanaan. Tapi kenapa bisa sampai 38 tahun? 38 tahun itu setidaknya satu generasi. Waktu itu satu generasi 40 tahun. Sungguh menakutkan. Jadi kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi. Musa pun berhenti. Singkat kata, sampailah ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Yosua itu seorang yang betul-betul takut akan Tuhan. Akhirnya dia menyeberang Sungai Yordan, tadinya dari Mesir itu ke kanan itu cuma 2 bulan, sekarang mau ada keliling sampai meninggal semua 600.000. Lalu kemudian dipimpin Yosua sampai ke Sungai Yordan, ke bagian paling utara, lalu di sana masuklah mereka. Lalu Yosua berperang dengan suku-suku yang ada, 7 suku jahat, diminta Tuhan hukum. Sudah lama mereka jahat, lama sekali. Begitu jahatnya. Bahkan sebelum Abraham hadir ke tanah Kanaan, suku-suku 7 suku itu begitu jahatnya. Sampai Ishak, Yakub, dan orang Israel ada di Mesir, kejahatan mereka sangat luar biasa. Sampai di sana orang Israel dipakai Tuhan hukum 7 suku itu. Jadi ini perang suci yang dari Tuhan datangnya. Dibunuh semua orang-orang jahat itu. Memang jahat sekali di hadapan Tuhan. Dan jahat juga sesama mereka. Mereka bisa saling membunuh, melakukan seks bebas, mereka mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa kepercayaan mereka, dan betul-betul brutal. Tuhan mau itu dihukum. Tapi suku lain tidak. Karena ada banyak suku di istana. Nah, Joshua diminta Tuhan untuk membagi-bagi. Gagal. Zaman hakim-hakim, ya Joshua 40 tahun tetap belum bisa menguasai wilayah tanah Kanaan. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu zaman hakim-hakim pun demikian. Makin jahat di hadapan Tuhan. 410 tahun di tanah Kanaan, masih zaman hakim-hakim, tanah Kanaan masih belum dikuasai, tanah Kanaan masih belum dikelola dengan baik. Tuhan terus kirim hakim. Hakim itu bukan yang mengetuk palu untuk keadilan, tapi memimpin perang. Tiba waktunya zaman Samuel, hakim terakhir sekaligus nabi sekaligus imam. Samuel, hakim terakhir. Siapa Samuel? Dia adalah anak dari Hana, dari orang Israel. Lalu dia akhirnya menjadi hakim, memimpin orang Israel. Pada menjelang masa tuanya, orang Israel minta raja. Satu kalinya minta raja. Melihat apa? Orang-orang lain punya raja. Kok bangsa Israel nggak ada raja? Nggak ada kemegahan sebagai bangsa. Kan sudah banyak banget jumlahnya di tanah Kanaan, tapi nggak ada raja. Mereka ingin raja. Padahal Tuhan adalah raja bagi mereka. Tapi mereka tidak mau. Oke, suara terbanyak, Tuhan penuhi, pilihlah satu raja. Namanya Saul. Saul dari suku Binyamin jadi raja. Ingat, Tuhan sudah buat pernyataan melalui Yakub bahwa yang menjadi raja itu dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Tetapi Israel mintanya Saul dari suku Binyamin. Dibiarkan. Sampai akhirnya ketahuanlah ketidaksetiaan Saul, berkualitasnya Saul. Walaupun badannya tinggi besar, tapi dia tidak bisa memimpin orang Israel dengan 12 suku yang banyak sekali untuk menguasai wilayah tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Tuhan memanggil satu orang yang dari keturunan Yehuda, dari keluarga Isai, anak umur 15 tahun, namanya Daud. Diurapi jadi raja. Tapi tidak langsung jadi raja. 15 tahun kemudian, setelah dia melewati berbagai macam perintangan menghadapi Saul, menghadapi orang Filistina, akhirnya dia jadi raja Israel. Inilah raja yang Tuhan sendiri urapi. Nah, ketika dia menjadi raja, Tuhan membuat satu covenant lagi dengan Daud. Di dalam kisah di mana dituliskan di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 atau 2 Raja-Raja pasal 7. Covenant kerajaan. Melalui kerajaan Israel, pemerintahan Tuhan dinyatakan, lalu terbentuklah kerajaan Israel yang teokrasi. Kerajaan Israel yang teokrasi. Di mana Tuhan yang menjadi raja di atas raja Israel, dan ada 3 jabatan yang setara, yaitu raja dari Yehuda, dari suku Yehuda, dari Bani Daud, imam dari suku Lewi, dari Bani Harun, lalu nabi yang menyuarakan suara Tuhan, yang menyampaikan kebenaran Tuhan. 3 jabatan ini menjadi sistem
teokrasi di Israel. Sampai nanti Salomo lalu terpecah menjadi dua. Karena terpecah menjadi dua, akhirnya menjadi utara dan selatan. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Yang di selatan masih teruskan garis keturunan Daud, yang di utara tidak lagi. Tahun 722 sebelum Masehi, Tuhan kirim Asyur menghukum orang Israel yang memberontak kepada Tuhan, lalu memporak-porandakan wilayah utara. Tahun 586, Tuhan memerintahkan kerajaan Babel menghukum orang Israel utara, Israel selatan, karena melakukan kejahatan di mata Tuhan. Akhirnya, sampai tahun 410, orang Israel di pembuangan, Yerusalem hancur, semua kota-kota di tanah Kanan itu yang sudah dibangun ratusan tahun itu habis. Akhirnya Tuhan balikkan orang Israel, namanya zaman restorasi. Pada zaman Ezra dan zaman Nehemia. Dibalikkan ke tanah Kanaan, kemudian khususnya ke tanah Yerusalem, kemudian mereka berkembang. Lalu dikuasai lagi oleh kerajaan Media Persia, ya, kerajaan Yunani, sampai kerajaan Romawi. Lalu mulailah 400 tahun tidak ada, dikirimkan lagi oleh Tuhan Nabi. Tapi yang ada tinggal Alkitab. Karena raja sudah tidak ada lagi, imam hanya di bait Allah, dan tidak ada lagi pemimpin. 400 tahun, itulah zaman masa antara. Masuklah nanti ke dalam perjanjian baru. Nah, saya sudah jelaskan lengkap, tapi tidak lengkap. Lengkap pengertian kronologisnya. Dari mulai Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, orang Israel ke tanah Goshen, kemudian dibawa Musa, sepanjang 38 tahun semua orang Israel itu yang jahat, 600 ribuan orang itu dihukum Tuhan, lalu kemudian masuk ke tanah Kanaan, lalu dipimpin Yosua, zaman hakim-hakim, lalu zamannya Samuel, bentuk kerajaan Israel, lalu zaman kerajaan Daud. Lalu kemudian Salomo, terpecah dua setelah Salomo, utara dan selatan. Tahun 722 Israel utara habis, tahun 586 Israel selatan habis, karena kejahatan mereka kepada Tuhan. Lalu dibuang, terjadi restorasi, tetap dijajah oleh kerajaan Yunani sampai kerajaan Romawi, dan akhirnya menjadi bangsa yang tidak ada raja lagi, tidak ada lagi nabi, dan hadirlah Kristus pada tahun 6 sebelum Masehi atau awal Masehi. Nah, lahir, lalu gereja hadir setelah Kristus. Nah, ini keutuhannya. Jadi lihat kronologisnya. Apa yang disebut dengan masa karya penebusan ini, ya, kisah penebusan. Ini kan saya katakan kisah ini di dalam kisah penebusan. Dalam kisah ini kita menemukan ada 3 covenant utama. Covenant umat perjanjian Allah dengan Abraham, dengan tanda sunat, siapa yang percaya dengan imannya dikaruniakan umat perjanjian. Jadi Allahnya dan dia umatnya, anak. Jadi ini umat perjanjian dikaitkan dengan anak perjanjian. Covenant kedua adalah hukum Taurat, berkaitan dengan pengaturan hubungan dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, dengan lingkungan. Yang dengan tandanya 2 loh batu. Ketiga, covenant kerajaan. Teokrasi Tuhan memerintah melalui raja, dan ada pejabat lain yang sama, yang setara, yaitu imam untuk urusan keagamaan, nabi untuk urusan pemberitaan firman dan nubuat, dan juga tanda mujizat, lalu raja yang untuk urusan kesejahteraan dan keadilan. Sistem. Jadi pembentukan umat Tuhan dan kerajaan Israel. Ada benang merahnya di dalam kisah penebusan. Di antara mereka yang melakukan kejahatan, mulai dari Abraham sampai zaman orang Israel dibuang, selalu ada istilah, dicatat, diingat, yaitu remnant. Remnant digabung, R-E-M-A-N-T, remnant, R-E-M-A-N-T. Remnant itu artinya yang sisa, yang taat, yang setia. Abraham, Ishak, Israel, Yakub, 12 suku. Dari 12 suku terbentuk kerajaan. Dari kerajaan yang sisa tetap setia dari suku Yahuda dan Binyamin. Itu sebabnya ketika zamannya 400 tahun, zamannya Tuhan Yesus, kita mendengar istilah orang Yahudi. Nah, ini penting supaya paham, ya. Jadi lihat benang merahnya. Ini kisah penebusan. Sampai nanti Kristus puncaknya menebus umat Tuhan di masa lalu, menebus umat Tuhan pada masa itu, dan menebus umat Tuhan sampai akhir zaman. Dalam Kristus sampai dengan kitab Wahyu. Dalam konteks kisah penebusan. Jadi Allah menebus umat Tuhan, menebus. Tapi tidak semua. Saat penebusan ada penghukuman Tuhan, ada penghukuman Tuhan, ada penghukuman Tuhan. Siapa yang dihukum? Ya tentu bangsa yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kejahatan, juga orang Israel yang ngakunya bangsa Israel tapi dia melakukan kejahatan.